Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Pak Tani TV. Kali ini Pak Tani TV mau berbagi pengalaman cara membuat gergaji potong manual untuk bonsai. Ini saya ada bahan gergaji yang sisa hari itu saya buat gergaji bonsai ini. Nah, kalau yang ini mata gergajinya condong ke belakang sedikit. Jadi saat kita tarik, gigi gergaji ini akan makan kayu. Kali ini saya akan membuat gergaji untuk bonsai, yaitu dengan gigi sama dengan gergaji potong kayu pada umumnya. Kali ini saya akan membuat mata gergaji potong bonsai ini seperti ini, yaitu bentuknya seperti gergaji biasa. Untuk bagian depannya saya mau buat lebarnya 2,5 cm. Untuk yang bagian belakang saya kasih lebarnya 4 cm. Kemudian kita garis seperti ini. Untuk panjang keseluruhannya saya kasih 25 cm, yang untuk masuk ke gagangnya 3 cm, berarti yang untuk mata gergajinya yaitu dengan panjang 22 cm. Selanjutnya kita garis seperti ini. Untuk selanjutnya langsung kita potong menggunakan mata gerinda potong besi. Tonton videonya sampai habis agar tidak gagal paham. Jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara like, subscribe, dan tekan tombol lonceng notifikasinya agar Anda tidak ketinggalan dengan video-video terbaru dari kami, dan kami terus bersemangat untuk membuat video-video terbaru yang bermanfaat untuk kita semua. Gergaji potong manual untuk bonsai ini bisa digunakan untuk memotong dahan bonsai, bisa juga digunakan untuk berburu bahan bonsai. Setelah kita sudah memotong gergaji ini lurus, selanjutnya kita buat untuk potongan di bagian gagang gergajinya dengan cara dicoak seperti ini. Selanjutnya kita gosok atau kita kikis di bagian yang tajam, kita bulatkan sedikit di bagian sudutnya agar gergaji ini nantinya tidak tajam dan tidak berbahaya. Selanjutnya kita gosok juga untuk membuang karatnya. Ini kita menggunakan mata gergaji amplas yang berlapis seperti ini, agar gergaji ini bisa terlihat lebih rapih dan bersih dari karat. Selanjutnya kita tandai di bagian dalamnya, kurang lebih masuk ke dalam 5 mm untuk membuat mata gergaji atau untuk membuat gigi gergajinya. Kali ini kita akan membuat ukuran mata gergaji atau jarak mata gergaji ini mengikuti ukuran mata gergaji biasa, yaitu kurang lebih ukurannya 3-4 mm. Selanjutnya langsung kita potong seperti ini, membuat mata gergaji dipotong menggunakan gerinda tangan. Kali ini saya akan membuat gigi gergaji atau mata gergaji sama dengan gergaji potong biasa. Nah, penampakannya jadi seperti ini. Selanjutnya kita tandai untuk membuka mata gergaji agar gergaji tidak jepit saat digunakan. Kita membukanya menggunakan cetok semen seperti ini. Untuk hitungan mata gergajinya yaitu yang ke bawah yaitu hitungan ganjil, yang naik ke atas yaitu hitungan genap semua. Selanjutnya kita akan mengasah mata gergaji ini menggunakan mata diamond seperti ini. Kita gosok mata gergaji ini dibentuk segitiga meruncing ke bawah seperti ini. Kita buat sebelah-belah dulu, terus saja sampai ujung, kemudian selanjutnya baru kita gosok juga di bagian belakangnya sama dibentuk segitiga meruncing ke bawah. Untuk ketajaman mata gergaji yang maksimal setelah digosok menggunakan gerinda seperti ini, selanjutnya kita bisa mengikir atau mengasahnya menggunakan kikir gergaji agar mata gergaji bisa rapih dan bisa tajam maksimal. Nanti di lain kesempatan saya akan membuat tutorial cara mengasah atau cara kikir gergaji potong untuk bonsai agar tajam maksimal. Selanjutnya kita membuat gagang gergaji ini. Kali ini kita menggunakan bekas papan pelet dengan tebal 2 cm, dan ini menggunakan kayu jati Belanda.
kita tandai dulu seperti ini. Selanjutnya kita bentuk sesuai keinginan kita. Jadi untuk gagangnya ini bisa menggunakan kayu apapun yang mudah didapat di tempat Anda. Bisa juga menggunakan kayu jati. Selanjutnya kita lubangi di bagian gergajinya. Untuk di bagian gagangnya seperti ini. Kita kasih 2 lubang. Selanjutnya kita tandai di bagian gagang gergajinya. Untuk selanjutnya gagangnya ini kita belah menggunakan gerinda dan mata gerinda potong besi seperti ini. Anda juga bisa membelahnya menggunakan gergaji biasa. Kemudian selanjutnya kita lubangi gagangnya ini, kasih 2 lubang juga. Ini lubangnya sebelah saja, tidak tembus ke bawah. Selanjutnya saya mau kasih pin menggunakan paku usuk dengan panjang 7 cm. Kemudian kita potong seperti ini dan kita ketuk dimasukkan agar pakunya tidak timbul. Agar gagang gergaji ini bisa terlihat rapih dan gergaji tidak goyang-goyang, kita bisa mendempulnya menggunakan abu kayu atau serbuk kayu seperti ini. Kemudian dikasih lem gajah seperti ini atau lem Alteco. Selanjutnya kita kasih klem penjepit seperti ini agar gagang gergaji dan gergajinya bisa melekat kuat. Kemudian ditambahin lem seperti ini. Setelah kering lemnya, selanjutnya langsung kita gosok, kita haluskan gagang gergajinya menggunakan mata gerinda amplas seperti ini. Setelah sudah halus gagang gergajinya, kalau mau terlihat lebih rapih, kita bisa mengecatnya menggunakan sirlak seperti ini agar gergaji bisa terlihat lebih menarik. Setelah sudah kering catnya, kita akan mencoba ketajaman gergaji ini untuk memotong bahan bonsai amplas putih saya yang terlihat agak ruwet. Saya akan memotongnya menggunakan gergaji baru ini. Ternyata cukup tajam dan mudah untuk memotong dahan bahan bonsai amplas putih ini. Oke, cukup sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat. Jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara like, subscribe, dan tekan tombol lonceng notifikasinya agar Anda tidak ketinggalan dengan video-video terbaru dari kami. Dan kami terus bersemangat untuk membuat video-video terbaru yang bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.